masih memiliki kelonggaran waktunya, mari bersama-sama kita merajut kembali tali silaturahim kita dalam acara Beranda Pagi hari ini, dengan sama-sama kita mendengarkan Bapak Ibu sekalian sharing presentasi yang akan disampaikan oleh sahabat kita, guru kita, yaitu Bapak Profesor Jarod S. Wisnubroto, yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Dan saya terus terang Bapak dan Ibu, ini adalah perjumpaan kedua saya dengan beliau secara virtual. Yang pertama kali ketika kami mengundang beliau untuk hadir menjadi narasumber utama pada waktu itu dalam sebuah webinar yang dilaksanakan di Universitas Dian Nusantara, dan ini adalah kali kedua perjumpaan dengan beliau. Dan terus terang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebetulnya kadang-kala muncul juga rasa tidak enak kepada para narasumber ini, dikarenakan banyak sekali saya meminta kesediaan mereka itu dalam saat-saat terakhir. Nah, seperti halnya yang saya dapati dengan beliau ini, baru tadi malam sepulang saya kondangan atas undangan Prof. Suharyadi, saya terinspirasi untuk mengundang beliau dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, Prof. Jarod, terima kasih sekali Prof atas kehadiran pada pagi hari ini dalam acara Beranda NBO. Dan sebelum Prof menyampaikan presentasi, mohon izin ya Prof ya, agar para peserta yang hadir dalam forum ini lebih mengenal dan lebih akrab lagi dengan Prof Jarod. Saya ingin membacakan sedikit ya sekelumit tentang beliau. Bapak Jarod, Profesor Dr. Jarod Sulistyo Wisnubroto, lahir Yogyakarta 1 Januari 1963. Jadi masih muda Bapak Ibu sekalian ya, beliau yang jelas saya lebih tua 5 tahun dari beliau. Saya kelahiran 58, Prof. Dan kemudian pendidikan beliau S1 Teknik Nuklir UGM tahun 81 sampai dengan 86. Kemudian S2 beliau, Nuclear Engineering University of Tokyo, tahun 88 sampai dengan 90. Kemudian untuk program S3-nya, yaitu Nuclear Engineering University of Tokyo lagi, tahun 90 sampai dengan tahun 93. Nah, sementara itu pengalaman dan amanah yang diberikan kepada beliau, saat ini, mulai tahun 2019, beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Perserikatan BUM Desa Indonesia. Kemudian anggota Dewan Pakar Pusat Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan sejak tahun 2021. Dan beliau adalah co-founder untuk Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, HIMNI. Kemudian beliau adalah Academic Advisory Board AAB for the Nuclear Engineering Undergraduate Program Universitas Gadjah Mada UGM. Kemudian anggota Dewan Pakar Himpunan Masyarakat Peneliti Indonesia, HIPPENINDO 2019 sampai dengan 2021. Dan kemudian beliau Standing Advisory Group for Nuclear Application SAKNA IAEA 2019 sampai 2021. Kemudian anggota Dewan Riset Nasional 2019-2020, dan kemudian beliau mendapat amanah sebagai Kepala Batan tahun 2012-2018, kemudian Deputi Kepala Batan 2010-2012, kemudian Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif 2006 sampai dengan 2010. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sekelumit yang kita dapati, tentunya panjang sekali ya pengalaman dan tugas-tugas yang telah beliau laksanakan. Nah, sebelum kita mendengarkan presentasi beliau, saya ingin menanyakan Prof, ini pertanyaan yang sifatnya pribadi Prof ya. Ini saya memperhatikan Prof, ini untuk jurusan teknik nuklir saja, ini kan sangat sedikit ya Prof ya, orang yang memasuki wilayah ini, apalagi sampai dengan keahlian sampai dengan menyelesaikan S3 ini. Kemudian S2, S3 semuanya nuklir. Bolehkah diceritakan sedikit Prof bagaimana Prof ketertarikan kepada nuklir ini pada awalnya Prof, sebelum kita sampai kepada topik yang disajikan pada hari ini, dan kira-kira
latar belakang seperti apa yang Prof dapati dalam kehidupan keluarga sendiri sehingga begitu mulusnya pendidikan yang tentunya tidak mudah dilaksanakan oleh Prof Jarod. Mungkin sekelumit Prof cerita hal yang sifat Baik, pribadi sedikit. terima kasih Pak Hasan. Jadi saya itu dari mulai kecil sampai lulus sarjana ada di Jogja. Dan kebetulan tahun 1980-an itu ada suatu promosi dari Universitas Gadjah Mada, kami akan mendirikan program studi teknik nuklir S1 untuk pertama kali. Jadi waktu itu saya menyatakan, oh ini mungkin ini pakai apa ya, iseng-iseng, ini jangan-jangan karena baru yang mendaftar sedikit kali ya, gitu kan. Di samping saya juga menyukai sains kan. Ternyata sebaliknya, saya masuk ke situ, dan memang saya tanya ke ibu saya, ini boleh nggak saya masuk ke teknik nuklir UGM ini? Masih baru ini Bu. Jadi yang daftar mungkin sedikit gitu. Silahkan asal kamu bertanggung jawab apa yang kamu pilih gitu kan. Karena dulu mungkin bayangan anak-anak zaman dulu kan kalau jadi insinyur, jadi pokoknya yang lebih dokter dan lain sebagainya lebih menjanjikan daripada kalau masuk ke ilmu-ilmu yang lain gitu. Tapi ternyata pemikiran yang saya ada di benak saya itu juga ada di benak banyak orang. Jadi justru teknik nuklir 81 itu adalah passing grade-nya sangat tinggi. Karena orang berpikir juga sama, ini bukaan baru, program studi baru, maka ingin masuk ke situ. Dan cita-cita saya dulu promosinya adalah nanti tahun 1990-an akan ada PLTN. Jadi harapan kami, mimpi kami, nanti kerja di pembangkit listrik tenaga nuklir. Ternyata sampai sekarang juga belum ada PLTN gitu. Itu terus berlanjut. Jadi saya lulus S1 1986, terus disekolahkan oleh zaman Pak Habibie ke Jepang dan lain sebagainya, dengan mimpi nanti suatu saat ada PLTN di Indonesia, suatu saat ada PLTN di Indonesia. Tapi sampai sekarang ya kami masih menunggu mimpi tersebut. Moga-moga tidak terlalu lama. Itu Amin. kira-kira. Jadi dengan mimpi PLTN lah saya belajar tentang teknik nuklir. Masya Allah. Sedikit lagi Prof, masih pribadi lagi. Tadi Prof menyampaikan bahwa berkonsultasinya ke ibu. Apakah ibu masih ada sekarang ini Prof? Ibu sudah wafat sudah tahun 2017. Jadi apa namanya? Ya, ibu saya adalah orang yang memberikan suatu kebebasan. Kamu mau milih apa? Kebebasan itu artinya juga tanggung jawab. Jadi bukan mengatakan bebas-bebasan. Kalau kamu milih itu ya udah, kamu harus serius itu. Jangan kamu mengelak dari apa yang sudah kamu pilih, yang menganggap kebebasan itu kadang-kadang di sebagian masyarakat itu bebas itu sebebasnya. Tapi ibu saya sudah wafat tahun 2017 yang lalu. Masya Allah. Luar biasa Prof, saya bisa membayangkan betapa bahagianya beliau ya Prof ya, ketika mendapati bahwa putra terkasihnya kemudian dapat melalui tahap demi tahap dan membuktikan atas apa yang telah dicita-citakan sejak awalnya. Kita doakan Prof, semoga almarhumah kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia kini, mendapati putranya terus berkiprah dan menjadi ilmu yang insya Allah terus mengalir pula pahalanya kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Dan baik Prof, kami persilakan kepada Prof, dan kita masih bersama 437 orang peserta pada saat ini, dan mohon izin pula apabila nanti kita menyediakan ruang tanya jawab untuk para peserta. Kami persilakan Prof. Ya, terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Saya akan bercerita lebih tepatnya mungkin agak mendongeng daripada menjelaskan dari sisi teknis ya. Silakan Prof. Karena konon kabarnya orang yang bisa mendongeng dengan baik, tapi saya pun masih belajar storytelling dengan baik, itu bisa meyakinkan dan itu justru disukai oleh masyarakat. Tapi storytelling-nya seorang teknik nuklir tetap saja saya kadang-kadang menghadapi kesulitan untuk memberikan pemahaman yang dengan bahasa yang mudah dipahami. Mohon maaf sebelumnya saya akan memberikan sharing PowerPoint. Mohon izin untuk menggunakan PowerPoint. Silakan Prof. Ya.
Moga-moga sudah dilihat ya, bisa dilihat ya. Ya, kelihatan Prof. Bahasanya saya ingin menyampaikan judulnya, Siapkah Energi Nuklir Mendukung Net Zero Emission Indonesia? Jadi akhir-akhir ini kita ada tren bahasa yang mungkin tidak bisa dibahasa Indonesia kan, Net Zero Emission. Ini banyak negara sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbonnya, dan ada yang sebagian negara mentargetkan tahun 2050, banyak negara maju mentargetkan 2050, sebagian besar negara berkembang tahun 2060, termasuk Indonesia. Jadi kita ingin menurunkan emisi karbon sampai mencapai titik di mana kita net zero emission tercapai pada tahun 2060. Posisi nuklir adalah sesuai dengan arahan dari pemerintah akan memberikan kontribusinya pada program tersebut. Karena apa? Karena nuklir mempunyai kelebihan emisi karbonnya sangat rendah, bersama-sama dengan sebagian besar energi terbarukan. Jadi kombinasi energi terbarukan dan nuklir menjadi satu kekuatan menuju NZE tersebut. Tapi tentu saja kita belum punya PLTN seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang PLTN, ada sisi negatif dan positif. Saya kadang sering menggunakan negatif dulu karena persepsi masyarakat itu ada yang negatif terhadap PLTN, meskipun ada banyak sisi positifnya. Kita timbang-timbang apa sisi positif dan negatifnya dari PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Sisi negatifnya sering dikatakan, oh kita kan ngurus limbah radioaktifnya gimana? Itu kan belum ada tempat pembuangannya. Saya orang peneliti limbah radioaktif, jadi mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Memang ada di Indonesia belum ada tempat pembuangan limbah radioaktif, tapi pengelolaannya ada di Serpong, di tempat kami bekerja. Kemudian peraturannya sangat ketat, dan kemudian pembiayaannya juga sulit, gitu. Memang sangat ketat karena kita ingin menghindari adanya suatu kecelakaan seperti di Chernobyl atau di Fukushima. Dan pembangunannya lama. Poin yang ketiga dari ini adalah pembangunannya lama, sehingga orang mengatakan para politisi kalau termnya sebagai gubernur, bupati atau presiden hanya 5 tahun, kok bangunnya 10 tahun sih, ya itu kan sudah habis itu masa saya berkuasa gitu. Itu yang menyebabkan persepsi dari sebagian politisi tidak menyukai PLTN, dan mahal karena bisa 3-4 kali lipat dari pembiayaan pembangunan PLTU batubara misalnya. Nah, ini adalah sisi-sisi yang sering dipersepsikan negatif, plus juga ketakutan terhadap kecelakaan. Nah, positifnya banyak tentu saja, karena emisi karbonnya rendah sehingga dianggap sebagai energi bersih. Bisa bisa diandalkan karena energinya bisa besar dan bisa terus-menerus selama 2 tahun beroperasi, dan harga listriknya kompetitif. Meskipun saya katakan tidak murah, tapi affordable. Jadi bisa diperbandingkan dengan banyak harga listrik yang lain. Kemudian juga bisa usianya panjang, bahkan ada yang mengatakan ini bisa sampai 80 tahun atau lebih. Rata-rata PLTN di dunia usianya 60 tahun, namun sekarang banyak ahli mengatakan bisa diperpanjang sampai 80 tahun atau lebih. Itu adalah kelebihan. Dan tentu saja karena limbahnya itu dikelola dengan ketat, maka dia tidak akan ke lingkungan. Ini adalah beberapa hal terkait dengan positif negatifnya dari PLTN. Kita lihat perkembangan PLTN di dunia. Saya suka menggunakan perbandingan negara Eropa. Orang Eropa itu adalah orang yang suka
filosofinya sangat tinggi, saya anggap kurang pragmatis kadang dibanding dengan orang Amerika, sehingga suka ada sebagian yang anti nuklir luar biasa, tapi yang pro nuklir luar biasanya juga besar. Nah, ini perbandingan antara Swedia, Perancis, Denmark, dan Jerman. Dari sisi emisi karbonnya, ya, dalam gram per kilowatt hours. Jerman, negara Jerman itu menghasilkan 311 gram per kilowatt hours. Denmark nomor 2, 109, nomor 3 Perancis, dan terakhir Swedia paling bersih. Kenapa? Ini pertanyaannya kenapa? Nah, nanti kita bandingkan lain lagi juga. Dari sisi biaya listriknya, ternyata juga berbanding lurus. Jerman paling mahal, 0,32 euro per kilowatt hours, nomor 2 Denmark, nomor 3 Prancis, nomor 4 paling murah Swedia. Ini dikaitkan juga satu sumber energinya dari mana. Ternyata sumber energinya ini kalau kita lihat secara sederhana, pokoknya kalau ada warna hitam itu bikin mahal. Hitam itu apa? Batu bara. Jadi Jerman ada sumber energi batu bara 26,2%, Denmark 15%, Perancis sedikit ada sekitar berapa persen itu? 2% mungkin ya. Kemudian dari Swedia tidak ada. Ini menyebabkan Swedia emisi karbonnya paling rendah karena tidak ada batu baranya, tidak ada fossil fuel-nya. Kombinasi antara renewable dan nuklir, antara warna biru dan warna oranye tersebut menyebabkan dia paling bersih. Perancis juga demikian. Dia sebagian besar dari nuklir, ada juga warna birunya dari hidro. Mungkin di Eropa itu antara hidro dan renewable itu dipisahkan. Lain halnya dengan di Indonesia, di mana hidro dan renewable itu jadi satu, karena hidro sering diasumsikan bahwa itu kan ada semacam kompetisi antara penggunaan untuk keperluan lain dan energi. Nah, ini dari bentuk grafiknya perbandingan Perancis dan Jerman. Yang merah itu Jerman, itu di negara tersebut emisi karbonnya sangat tinggi, dengan daya yang sama sekitar 500 terawatt hours, Jerman mengeluarkan karbonnya 365 gram, sementara Perancis sangat rendah 44 gram CO2 per kilowatt hours. Inilah yang menjadi suatu perbandingan yang nyata antara dua negara bertetangga besar di Eropa, yang satu Jermannya nuklirnya sedikit, bahkan tahun ini akan hilang semua nuklirnya, sementara Perancis hampir 70% dari PLTN. Nah, sekarang kita lihat di Jepang. Jepang terjadi kecelakaan Fukushima Daiichi tahun 2011. Namun Jepang juga tetap memanfaatkan nuklir. Bangsa Jepang adalah bangsa yang tangguh, yang mengalami 2 kali kecelakaan, bukan kecelakaan yang pertama mungkin, mengalami suatu kejadian tragis. Pada tahun 1945 ada bom atom Hiroshima Nagasaki, kemudian tahun 2011 ada kecelakaan Fukushima. Tapi mereka tetap mempertahankan menggunakan nuklir. Mereka punya 33 PLTN yang bisa dioperasikan, membangun 2, sementara 27 sudah dimatikan, di shutdown. Nah, situasi inilah yang saya katakan membuat kita harus melihat Jepang itu tidak pernah putus asa dengan nuklirnya, tetap punya 33 yang siap beroperasi dan 2 sedang dibangun. Nah, meskipun demikian, masyarakat Jepang pasca kecelakaan Fukushima itu sebagian besar anti terhadap nuklir. Kita lihat yang grafik hitam itu adalah yang anti, sementara yang hijau itu adalah yang pro. Setelah sekian tahun, ternyata pada tahun 2022 masyarakat Jepang mulai sebagian besar pro nuklir kembali. Masih mereka
punya PLTN dan beroperasi, sebagian besar sebelum tahun 2022 anti nuklir, mulai 2022 itu pro nuklir. Karena apa? Karena adanya konflik Rusia dan Ukraina menyebabkan mereka sadar bergantung pada fosil, pada gas, pada batu bara yang sebagian mungkin importnya dari Rusia, itu membahayakan mereka. Maka mereka berbalik mendukung nuklir untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh bangsa tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya yang sering dimunculkan, apakah nuklir itu bahaya atau tidak? Jangan-jangan bahaya, karena di film Hollywood itu kita sering mendapatkan, kalau anak saya suka cerita Avengers, Marvel, atau sekarang di bioskop baru muncul cerita tentang Thor dan lain sebagainya. Hollywood sering menceritakan kisah-kisah dampak dari radiasi munculnya raksasa hijau seperti Hulk dan lain sebagainya. Itu akibat ketakutan kemudian dimunculkan menjadi suatu cerita. Tapi Bill Gates menunjukkan suatu data seperti yang di sini. Bill Gates, mungkin kita kenal sebagai seorang yang mendirikan Microsoft, itu seorang pro nuklir, menunjukkan data perbandingan antara pembangkit listrik, berbagai pembangkit listrik, dan kecelakaan yang mereka alami selama sekian tahun, ternyata nuklir itu paling aman. Sisi kiri kita lihat itu adalah sumbu kematian per terawatt hours, kemudian sumbu X-nya adalah jenis-jenis pembangkit, ada batu bara, ada minyak, biomasa, gas, dan nuklir paling kanan. Ternyata nuklir adalah paling rendah kemungkinan menyebabkan kematian. Nah, ini yang membuat Bill Gates mengatakan, kenapa kita suka membuat suatu persepsi bahwa nuklir itu sangat berbahaya, sementara statistiknya berbeda. Tapi ini hal yang wajar. Kadang-kadang persepsi itu beda dengan fakta. Persepsi beda dengan fakta. Nah, tugas kamilah untuk mempromosikan nuklir ini loh, situasi sebenarnya. Kan kadang-kadang kita di dunia persepsi itu ada media sosial, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, kadang-kadang menceritakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan-kenyataan yang dialami di dunia nyata. Kadang-kadang kita kan berperan seolah-olah sebagai selebriti di dunia media sosial, sebenarnya kenyataannya juga tidak seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang status PLTN di dunia seperti apa? Statusnya seperti ini. Grafik ini menunjukkan jumlah PLTN total tiap tahun dari tahun 70-an sampai 2020. Ada 440 reaktor yang beroperasi dan nyaris sebenarnya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah itu ya posisinya seperti ini. Meskipun di tahun 2011-2012 terjadi penurunan karena ada kecelakaan Fukushima. Beroperasi di 32 negara plus Taiwan. Share dari PLTN itu 10% dari total listrik dunia, dan sekarang ada 50 reaktor daya sedang dibangun, termasuk di Bangladesh, negara yang dipersepsikan lebih miskin dari kita. Memang sebenarnya dari data juga demikian, tapi mereka ingin bergerak lebih maju. Nah, ini yang menarik. Saya sering ditanya, apa dampak dari konflik Rusia dan Ukraina terhadap dunia nuklir, Pak? Ternyata Rusia itu adalah negara pengekspor reaktor nuklir terbesar di dunia. Mereka mengekspor 39, nomor 2 Tiongkok 15, Korea Selatan 6. Baru kemudian negara barat ada Perancis dan Amerika Serikat. Sehingga seperti Rusia itu super powernya pengekspor PLTN, sehingga masyarakat barat terhentak ketika ada konflik Rusia dan Ukraina. Oh, ternyata Rusia itu sudah juga menguasai dunia nuklir di samping menguasai sumber energi fosil. Karena negara-negara Eropa mengimpor gas dari Rusia, sementara banyak negara juga mengimpor teknologi nuklirnya dari Rusia. Apakah kelak ini akan berubah keseimbangannya, misalnya Amerika dan Perancis ingin
lebih mendominasi ekspor nuklirnya. Nah, kita lihat saja. Tapi ini adalah kenyataan yang terjadi di seluruh dunia. Ya, ada beberapa negara dan di mana saja yang membangun PLTN, ada 52 reaktor nuklir sedang dibangun, sebagian besar ada di Asia. Jadi Asia itu mendominasi Cina, India, Korea. Indonesia belum. Indonesia masih proses mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk membangun reaktor tersebut. Baru negara-negara barat, misalnya di Amerika Utara itu membangunnya cuma 2, tapi dominasi ada di Asia. Kenapa Asia? Pertanyaannya, karena memang pertumbuhan ekonominya paling tinggi ada di Asia, sehingga mereka butuh sumber energi listrik, sementara negara-negara seperti Eropa dan Amerika Utara cenderung pertumbuhan ekonominya sudah stagnan atau tidak begitu tinggi. Dan yang menarik adalah di Middle East atau di Timur Tengah. Nanti saya akan tunjukkan itu kelihatan untuk membangun PLTN juga lumayan besar. Ada sekitar 25 proposal untuk membangun. Saat ini sudah dalam proses pembangunan 3 PLTN. Nah, ini saya tidak akan cerita tentang teknologi-teknologi, terjadi teknologi evolusi teknologi PLTN dari generasi 1, 2, 3, dan 4. Saat ini kita dalam posisi 3+. Nah, ke depan itu nanti kita akan menghadapi suatu tren di mana akan dibangun PLTN berskala kecil dan menengah. Itu cocok untuk Indonesia. Ini SMR itu singkatan dari Small Modular Reactors, di mana dibangun reaktor-reaktor misalnya 50 MW, 100 MW bisa jadi di pulau-pulau tertentu di Indonesia. Sebelumnya, PLTN itu dipersepsikan selalu dibangun dengan daya besar 1000 MW, 1400 MW, tapi ke depan itu bisa jadi kecil-kecil, bahkan sampai mikro 5-10 MW yang cocok untuk beberapa pulau-pulau yang kecil di Indonesia. Tapi ini masih ke depan belum diimplementasikan, bahkan di luar negeri pun belum. Ini evolusinya. Paling kanan itu adalah generasi yang paling canggih, di mana limbahnya sangat kecil, limbah radioaktif sangat sedikit, dan potensi untuk menjadi senjata nuklir itu sangat rendah. Karena banyak negara-negara barat itu sering ketakutan kalau negara berkembang punya PLTN, bisa jadi suatu saat ingin punya senjata nuklir. Tetapi generasi terakhir nanti kelak, beberapa dekade ke depan, PLTN tidak bisa dipakai untuk senjata. Saya kira ini beberapa teknologi yang mungkin muncul, mungkin Bapak Ibu akan sering mendapatkan cerita istilah molten salt reactors. Ya, saya agak teknis sedikit. Di Indonesia sering diistilahkan pembangkit listrik tenaga thorium atau PLTT kalau mendengar dari berita di media. Tapi itu masih jauh ke depan, karena thorium memang relatif cukup banyak di Indonesia dibandingkan uranium. Tapi mungkin butuh waktu 40-50 tahun ke depan untuk beroperasi. Nah, saya ingin cerita terkait bahan bakar nuklir PLTN. Bahan bakar nuklir PLTN itu asalnya sebagian besar dari uranium, meskipun suatu saat dipakai juga thorium. Uranium itu bukan bahan habis pakai, ada siklusnya, seperti di grafik di PowerPoint tersebut. Jadi kalau kita ingin pakai seperti minyak batu bara, itu sekali habis pakai kan, sudah habis. Minyak batu bara dan lain-lain sekali dipakai selesai. Sementara nuklir tidak sebenarnya. Uranium itu dipakai, dia diproses, ditambang, kemudian diperkaya, ada enrichment di situ, kemudian masuk ke reaktor, nanti masih punya sisa bahan bakar uraniumnya yang bisa diambil kembali,
dan juga menghasilkan suatu bahan bakar baru namanya plutonium. Jadi bisa jadi siklus tertutup, diambil lagi, kemudian masuk ke reaktor lagi, kemudian diproses ulang lagi. Sehingga sebagian orang menganggap bahan bakar nuklir itu atau PLTN itu seperti renewable. Saya katakan ya janganlah sama dengan renewable karena ada yang jadi limbah radioaktif. Tapi pseudo atau istilahnya semi renewable. Jadi siklusnya tertutup, terus bisa diambil kembali. Apalagi kalau nanti uranium bisa diambil dari laut, maka nyaris tidak pernah habis uranium tersebut. Nah, Timur Tengah juga menggeliat karena Uni Emirat Arab itu membangun PLTN dan 2 sudah beroperasi, namanya Barakah. Barakah 1 dan 2 sudah beroperasi tahun lalu, sekarang mereka membangun Barakah 3 dan 4. Ini menarik. Uni Emirat Arab yang kaya dengan energi fosil mulai memikirkan ke depan kita akan menghadapi situasi minyak dan gas habis. Kita harus mulai beralih. Dan mereka mulai beralih. Memang mereka masih mengekspor minyak dan gas mereka. Mereka besar-besaran menginvestasikan pembangunan di bidang energi nuklir dan renewable. Ini menjadi suatu tantangan, menjadi contoh bagi Indonesia. Ternyata mereka luar biasa membangun sumber-sumber energi untuk masa depan generasi mereka beberapa dekade ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke ranah Indonesia. Pro dan kontra PLTN itu apa? Pro-nya ya emisi karbon rendah, baseload. Istilah baseload itu adalah dia bisa secara stabil memberikan daya yang besar terus-menerus dan bukan intermittent. Intermittent sering dipersepsikan ada di kelompok renewable atau energi terbarukan. Intermittent itu artinya adalah itu sangat bergantung pada cuaca, pada misalnya kalau untuk PLTS surya, kalau siang hari terik matahari maka sumber energinya bisa dipakai besar-besaran, sementara kalau cuacanya buruk atau malam hari otomatis itu akan menurun. Sementara nuklir tidak, dia terus dengan memberikan suplai energi yang besar selama 2 tahun sebelum bahan bakarnya diganti yang baru. Harga listriknya kompetitif, meskipun kalau dibanding dengan PLTU saat ini memang lebih mahal, tapi kompetitifnya adalah mereka PLTN sudah memperhitungkan pembuangan limbahnya seperti apa, nanti decommissioningnya kalau sudah ditutup seperti apa, itu sudah dihitung. Harga bahan bakar tidak mempengaruhi harga listrik. Maksudnya apa? Harga bahan bakar tidak mempengaruhi harga listrik. Kalau terjadi perubahan, kalau di energi fosil batu bara harganya naik, ya, otomatis biaya listrik untuk batu bara juga naik. Kalau harga minyak naik, otomatis juga harga listriknya naik. Tapi tidak dengan nuklir. Harga bahan bakar nuklir itu hanya mempengaruhi sedikit saja, hanya punya share sekitar 10% dari total biaya operasional PLTN. Sehingga kalau uraniumnya berubah melonjak tinggi, itu tidak banyak mempengaruhi harga listrik. Kontranya banyak. Pertama, ketakutan kebocoran reaktor, ya, seperti di Fukushima, Chernobyl, bagaimana limbah radioaktifnya, pembangunan mahal dan lama, tadi sudah saya sampaikan. Yang terakhir, khas Indonesia, apa kita bisa mengelola teknologi berisiko? Teknologi berisiko itu artinya, kita aja mengelola misalnya ada lapindo, lumpur lapindo, ada masalah gempa, tsunami saja, kedodoran, apalagi kalau ada kecelakaan nuklir, bagaimana? Itu persepsi yang kita dapatkan dari masyarakat Indonesia secara umum seperti itu. Nah, program PLTN Indonesia, kita sudah punya legalitas, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang ketenaga nukliran. Jadi ini dibuat di era ketika Pak Habibie pada posisi sangat kuat sebagai wakil presiden, kemudian jadi presiden.
ada undang-undang ketenaga nukliran. Pada era Pak SBY, Presiden SBY, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Di situ sudah dimasukkan bahwa PLTN dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik pada era 2015 sampai 2019 dengan syarat adanya keselamatan yang ketat. Tapi ya sampai sekarang belum diimplementasikan. Terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014, yaitu energi nuklir dianggap sebagai pilihan terakhir atau opsi terakhir. Persepsi orang kadang-kadang pilihan terakhir itu atau opsi terakhir itu ya pokoknya kalau yang lain sudah habis, ya baru nuklir dipakai. Pada saat itu tentu saja kita juga sudah tidak bisa memanfaatkan nuklir. Karena membangun PLTN butuh waktu yang lama. Jadi persepsi itu salah sebenarnya. Sebenarnya ada suatu penjelasan dari peraturan pemerintah tersebut, bahwasanya kalau memang pemerintah menganggap pembangunan atau pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh energi nuklir, dan persyaratan keselamatan yang ketat dipenuhi, maka nuklir bukan lagi menjadi pilihan terakhir. Itu menjadi opsi pilihan yang realistis. Itu penjelasannya. Nah, kan judulnya mendukung peta jalan net zero emission. Pemerintah sebenarnya sudah membuat peta jalan roadmap net zero emission tahun 2060. Mencapai di target net zero emission tersebut. Pemerintah sudah menyatakan tahun 2049 PLTN beroperasi dengan daya 5 gigawatt. 2049 ya, mungkin saya nggak tahu usia berapa itu tahun 2049 saya. 2060 35 gigawatt. Artinya apa? Kita tarik mundur. 2049 itu operasi PLTN 5 gigawatt, berarti kurang lebih minimal ada 5 PLTN pada tahun 2049. Kalau saya katakan pembangunan PLTN butuh waktu 10 tahun, berarti tahun 2039 sudah mulai pembangunan PLTN. 2 tahun sebelumnya mungkin pemerintah sudah mengatakan go nuklir tahun 2037. Jadi prosesnya panjang. Kalau sekarang kita di tahun 2022, ya masih butuh waktu beberapa tahun. Tapi beberapa teman aktivis nuklir sudah mulai menggulirkan persiapan pembentukan organisasi yang kelak akan mengelola PLTN. Jadi panjang sekali. Jadi saya masuk Teknik Nuklir Gadjah Mada tahun 1981, mungkin baru tahun 2049 punya PLTN, dan saya tidak tahu apakah saya masih hidup atau tidak pada tahun tersebut. Itu kira-kira. Tapi sudah ada suatu titik cerah ke arah sana. Nah ini sudah diproyeksikan oleh ESDM, Kementerian ESDM, warna pink. Pinknya itu pink nuklir di situ, baru tahun 2049 masuk. Sebagian besar menggunakan renewable, sebagian besar menggunakan PLTS, tenaga surya. Inilah peta jalan kita. Meskipun sebagian teman-teman di batubara sering kami diskusi, tanya, apa iya Indonesia itu bisa lepas dari batubara atau enggak? Nah, saya katakan inilah peta jalan yang disusun oleh pemerintah. Dan pemerintah mengatakan pada tahun 2051-52 sudah tidak ada pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara lagi. Jadi waktu yang akan menjawab dan keseriusan kita juga dalam hal merealisasikan peta jalan yang sudah kita buat. Kelemahan bangsa Indonesia itu apa? Salah satu kelemahannya adalah pintar membuat peta jalan, pintar membuat peraturan, pintar membuat kebijakan, tapi realisasinya kadang-kadang meleset atau tidak kita laksanakan. Ini menjadi suatu titik lemah kita sebagai suatu bangsa. Moga-moga ini tidak terjadi. Bahkan kalau bisa ya kita bisa lebih cepat mencapai target net zero emission.
Nah, terakhir di Indonesia sudah melakukan suatu kegiatan feasibility study atau studi kelayaan di Kalimantan Barat. Kerjasamanya ada Kementerian ESDM, MEMR itu Kementerian ESDM dengan perguruan tinggi, dengan BPPT waktu itu sebelum adanya BRIN, dan kita sebagai tulang punggung di Batam. Kita lakukan kajian baik tapak maupun non tapak. Ini untuk non tapaknya, misalnya Batam dari sisi teknologi asesmennya, teknologi apa yang layak, kemudian industri mana dalam negeri yang bisa terlibat. BPPT dari sisi non nuklirnya, Gajah Mada dari bisnis prosesnya, sementara Kementerian ESDM paling kiri itu dari sisi energy and electricity analisis energi dan kelistrikan serta pembiayaan. Nah, studi tapaknya sudah mengarah ke Pantai Gosong di Kalimantan Barat. Di sana akan ada suatu pertumbuhan industri, terutama bauksit dan alumina, sehingga perlu didukung suatu sumber energi yang besar. Nanti saya tunjukkan kenapa Kalimantan Barat di sisi lain masyarakatnya juga mendukung. Ini unik dan dukungannya luar biasa. Nah, modal kita apa? Modal kan ada pertanyaan. Kita mau bisa mengoperasikan reaktor? Bisa. Kita sudah punya 3 reaktor di Bandung, di Jogja, dan di Serpong. Paling besar di Serpong, di tempat kami bekerja. Paling kecil di Jogja untuk pelatihan pendidikan mahasiswa. Kemudian yang paling tua Bandung, itu sebelahnya kebun binatang Bandung. Sehingga kami itu lebih takut dengan kalau nanti ular dari kebun binatang masuk ke reaktor daripada sebaliknya orang masyarakat takut terhadap reaktor. Dan semuanya beroperasi sampai saat ini dengan aman dan selamat, tidak ada kejadian, alhamdulillah, moga-moga selanjutnya juga tidak ada kejadian apapun. Kita bisa mengoperasikan dengan selamat dan aman. Kebutuhan SDM sebenarnya juga tidak banyak. Kalau ada orang bertanya, kebutuhan SDM kita itu berapa? Kita punya enggak sih? Ya, kita itu butuh SDM itu pada saat ini saja, pembangunan saja. Sampai 5.000 pada saat konstruksi kan ini. Tapi kalau sudah beroperasi, ya cuma ratusan saja. Ya, sementara lulusan teknik nuklir sampai sekarang masih ada, ya tiap tahun ada puluhan ya, diakumulasikan banyak. Jadi tidak banyak dibutuhkan SDM, dan kita sebenarnya Batam yang dulu sekarang menjadi BRIN sudah mendidik banyak orang juga di samping perguruan tinggi. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap sumber daya manusianya. Sebenarnya yang dibutuhkan pada saat pembangunan saja paling banyak. Dan industri Indonesia juga berpengalaman membangun pembangkit listrik tenaga uap yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya manusia untuk pembangunan PLTN. Nah, Indonesia sudah siap apa tidak? Dulu tahun 2009, Badan Tenaga Atom Internasional sudah mengevaluasi posisi kita, infrastrukturnya siap atau tidak. Ternyata dari 19 parameter, sebagian besar sudah hijau, ada yang kuning, tapi ada angka merahnya. Ada merahnya itu adalah di sini, national position, management, kemudian di stakeholders involvement. Kenapa merah? Karena pemerintah belum menyatakan go nuklir. Kenapa merah? Karena memang nomor 1 itu Presiden belum mengatakan go nuklir, sehingga itu masih merah. Karena pemerintah belum menyatakan go nuklir, sehingga belum terbentuk manajemennya. Pengelolaannya siapa, nanti kalau mau membangun bagaimana, dan lain sebagainya, sehingga nomor 3 juga masih merah. Jadi merah-merahnya ini berkaitan dengan nomor 1 tadi. Nomor 11-nya, stakeholders involvement-nya juga belum masuk. Industri belum akan masuk kalau pemerintah belum mengatakan go nuklir. Dulu ada swasta yang sudah ingin masuk, Medco misalnya, dari kelompoknya almarhum Pak Arifin Panigoro. Tetapi ketika pemerintah belum mengatakan go nuklir, ya akhirnya tutup juga itu
divisi nuklirnya di Medco. Jadi nomor 1, 3, dan 11 itu bergantung pada semuanya di nomor 1. Kalau nomor 1 go nuklir sudah jadi hijau, manajemen jadi hijau, otomatis ya ada gula, ada semut lah. Kalau pemerintah sudah mengatakan membangun PLTN, otomatis swasta dan industri akan masuk. Yang lain-lain masalah keamanan, masalah kedaruratan, masalah SDM, masalah limbah dan lain sebagainya itu sudah berwarna tidak merah. Memang ada yang kuning, misalnya masalah funding, masalah pembiayaan. Ya, karena kita masih belajar, tentu saja masih kuning. Ini kira-kira peta kita dari sisi evaluasi pihak internasional. Masih merahnya karena ya belum ada gunung nuklir. Sebagian besar sudah hijau dan sebagian kuning. Kalau ada pertanyaan, Pak, kita itu kan daerahnya penuh banyak gempa dan potensi tsunami-nya besar. Nah, ini peta ini. Saya tunjukkan peta, ada yang jerawatnya banyak, ya di Pulau Jawa, sebagian Sumatera, sebagian Sulawesi, tapi yang bersih juga banyak, terutama di Kalimantan dan Sumatera dekat ke arah Malaysia, termasuk Bangka. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kalau kita sekarang memilih di Kalimantan Barat, ya karena memang relatif potensi gempanya rendah. Nanti kalau misalnya IKN, ya saya tidak tahu bagaimana pertumbuhan IKN, ingin punya PLTN ya bisa juga. Kalau tidak, kita juga bisa menggunakan di Bangka, feasibility study-nya sudah selesai. Atau dulu kalau di Pulau Jawa, kenapa dipilih Muria? Ya karena potensi gempanya paling rendah di antara yang ada di Pulau Jawa. Tuh. Sekarang bandingkan dengan Jepang. Jepang itu nyaris tidak ada yang tanpa jerawat. Tapi mereka punya PLTN banyak di berbagai lokasinya. Mereka berani dan mereka selalu mencari solusi menghadapi situasi alam mereka. Ya, saya suka mengatakan jangan menggunakan istilah bencana alam karena mengalami itu situasinya seperti itu, selalu bergejolak gitu ya. Dan itu alam setiap saat seperti itu. Nah, kami orang nuklir memilihkan daerah-daerah di mana potensi gempa dan tsunami-nya sangat rendah. Kami tidak boleh sombong mengatakan, oh itu nggak ada gempa. Tidak. Toh ada titik jerawat juga kan di situ, tapi potensinya rendah. Ini kira-kira. Nah, sekarang sudah di mana saja kita melakukan studi tampak maupun prastudi tampak sudah di berbagai tempat di Indonesia. Pertama di Jepara, Jawa Tengah, kedua di Bangka, kemudian ketiga di saat ini di Kalbar. Tapi yang studi tampaknya ada di beberapa daerah, di Batam, di Kalimantan Timur, di Banten, dan bahkan kita sudah mendapatkan izin untuk membangun PLTN non-komersial di Serpong kalau memang pemerintah mengizinkan membangun PLTN kecil hanya 5 MW. Tapi pemerintah menganggap itu biayanya terlalu mahal sehingga kita belum berlanjut lagi. Ini adalah peta kita kalau pemerintah ingin memutuskan go nuklir. Bisa dipilih di antara yang sudah mengalami atau sudah ada studi tapaknya maupun pra-studi tapaknya. Nah, ini kami tunjukkan kenapa lama membangun PLTN. Ini contoh saja roadmap untuk PLTN Bangka Belitung dulu kita melakukan FS atau Feasibility Study 2011 sampai 2013. Bayangkan saja yang oranye itu banyak sekali izin-izin yang harus kita lalui. Ya, ada izin AMDAL, izin tapak, izin konstruksi, izin commissioning, izin operasi, dan lain sebagainya. Ada pembentukan organisasi pengelola, pembentukan owner, dan lain-lain. Sehingga praktis, kalau pemerintah mengatakan go nuklir, itu ya kurang lebih 10 tahun. Bayangkan saja PLTN pertama, dulu kita asumsikan beroperasi tahun 2024, ya kita harus mulai menyatakan go nuklirnya tahun 2014.
Ini rupanya ada yang annotation, jadi coret-coret di layar ya. Nah, kita punya uranium atau tidak, Pak, sumber daya? Kita punya. Potensinya 89.000 ton, thoriumnya 143.000 ton uranium, berserakan di berbagai daerah. Hanya itu adalah potensi. Potensi itu belum digali lebih lanjut, belum terbuktikan berapa. Jadi bisa jadi angka itu berubah setelah terbuktikan. Ini adalah harta karun kita kelak kalau PLTN tahun berapa kita mau menggunakan uranium thorium sendiri. Tantangannya adalah ya di samping peluang kita punya uranium, thorium, potensinya ada, terus pemanasan global mendorong kita harus mencari sumber daya uranium. Tantangannya adalah harga uranium dan thorium itu relatif murah saat ini. Kalau saya ditanya, kalau 10 tahun lagi kita punya PLTN, impor atau dari uranium sendiri, Pak? Mending impor, beli murah, daripada mengoperasikan, membuat pabrik dan mahal. Nanti saja setelah beberapa dekade ke depan. Dan juga perlu peningkatan yang tadi 80.000 ton uranium atau 150.000 ton, itu masih potensi harus dibuktikan dalam bentuk data terukur. Itu yang masih menjadi PR kita. Tapi kalau punya potensi uranium dan thorium, ya. Nah, mengelola limbahnya seperti apa, Pak? Ya, kita punya tempat pengolahan limbah radioaktif di Serpong. Seluruh Indonesia itu limbahnya semuanya terkumpul di Serpong, kecuali yang mau diekspor ke luar negeri. Kita punya pengalaman, dan mengelola limbah radioaktif itu sangat sederhana, berbeda dengan mengelola limbah yang di TPA itu, entah TPA Bantar Gebang, TPA mana saja, itu kan biasanya hanya ditumpuk begitu saja, bau dan lain sebagainya, sampai kapan itu agak susah, meskipun ya ada pembangkit listrik tenaga sampah katanya, tapi masih mahal. Kalau ini sederhana konsepnya. Pengelolaan limbah radioaktif itu karena sifat radioaktif itu meluruh dengan waktu, lama-lama dia akan habis. Ya memang ada beberapa jenis yang berusianya ratusan ribu tahun, tapi itu sangat sedikit. Sebagian besar usianya pendek, ada hanya sekian bulan, sekian tahun, puluhan tahun, yang nanti lama-lama akan habis dengan sendirinya. Jadi kita simpan dalam suatu wadah tertentu, kita reduksi volumenya, ya sudah, nanti kita tunggu saja, tapi ada sebagian kecil yang harus dicarikan tempat pembuangannya. Tapi kita kan punya beberapa pulau yang tidak berpenduduk yang bisa jadi tempat pembuangan akhir. Nah, ini survei, tadi saya cerita. Hasil survei masyarakat itu antara 2010 sampai 2016 secara nasional 4.000 responden, antara 2014 sampai 2016 itu dukungan masyarakat terhadap PLTN besar, lebih dari 70%. Jadi surveinya seluruh Indonesia. Waktu itu saya jadi kepala badan, kita adakan survei. Tapi, nggak ada tapinya. Tapi ini berbeda kalau kita adakan survei di Bangka Belitung. Kita lihat Bangka Belitung. Ternyata hampir tiap kali survei, anti nuklirnya itu besar. Hanya di tahun 2014 saja. Anti nuklirnya lebih rendah dari nuklir. Kita ulangi lagi tahun 2017, anti nuklirnya lebih besar. 51%, lebih dari separuh. Karena apa? Karena ada sejarahnya. Ketika kita melakukan feasibility study di Bangka tahun 2011, bersamaan dengan kecelakaan Fukushima. Trauma mereka dengan kecelakaan Fukushima tersebut, sementara seolah-olah pemerintah ingin membangun PLTN di sana. Padahal itu masih bentuk feasibility study. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Namun sebaliknya, kita perhatikan kanan bawah. Di Kalimantan Barat, itu dukungannya besar, 87% lebih. Alasannya apa? Salah satu alasannya menarik. Salah satu alasannya karena kita masih import, provinsi tersebut masih import listrik dari Malaysia sebagian. Sehingga ada semacam sentimen anti Malaysia ada di situ. Udah pakai nuklir saja.
Di samping tentu saja rasio elektrifikasi juga mungkin dibanding beberapa daerah masih lebih rendah. Ini menjadi suatu catatan. Jadi modal, Kalbar itu dukungannya luar biasa. Kalau mau bangun PLTN di sana, masyarakat sudah mendukung dan lokasinya juga memenuhi syarat. Nah, kami sekarang di BRIN, otomatis ya menjadi organisasi raksasa, itu bisa mestinya secara ideal koordinasi di antara kami sendiri sebagai periset itu lebih mudah karena ada BPPT, ada LIPI, ada badan gabung di situ. Dan tentu saja kami butuh sebenarnya tulang punggung program PLTN itu ada di Kementerian ESDM, ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena mereka lah yang melakukan studi AMDAL dan sebagainya, dan kementerian-kementerian yang lain. Jadi PLTN kalau mau sukses di Indonesia, itu adalah suatu program nasional yang didukung oleh semua pihak, kementerian lembaga di Indonesia. Bukan hanya tugas Batan saja, dulu Batan, karena kalau Batan saja melakukan otomatis sendirian, dan itu juga menyebabkan kami dalam memberikan promosi, memberikan pemahaman ke masyarakat juga terbatas. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa kita itu siap dari sisi teknis, sumber daya manusia dan infrastruktur sudah siap. Yang belum siap apa? Ya, tantangan utama dari sisi non-teknis, yaitu masalah sosial politik. Keputusan go nuklir dari pemerintah yang kami tunggu. Jadi itu kira-kira yang menjadi tantangan kita. Bukan masalah teknologi PLTN, sumber daya manusia, dan lain sebagainya, tidak. Tapi adalah keputusan politik. Bisa jadi, ya kalau saya jadi politisi atau calon presiden, kalau saya mendukung nuklir, jangan-jangan saya tidak populer. Bisa jadi mereka punya kekhawatiran seperti itu, sehingga keputusan politik untuk go nuklir sampai saat ini belum terlaksana. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Jarod ya. Pada hari ini kita mendapati suguhan yang luar biasa dengan pola ya storytelling yang Prof sampaikan tadi itu, padahal materi yang disajikan adalah materi yang sangat berat sekali Prof ya. Namun insya Allah dengan segala keawaman yang sebagian besar kita miliki terhadap nuklir ini, dengan cara penyampaian hari ini, kombinasi yang sangat bagus sekali Prof, paling tidak sangat mengesankan sekali apa yang disampaikan oleh Prof pada pagi hari ini. Dan saya yakin bahwa simpati kita semuanya terhadap program ini dengan apa yang disampaikan ini sangat meningkat sekali, dan tentunya keprihatinan juga yang di sisi lain kita merasakan bahwa betapa sudah banyaknya temuan-temuan ini, namun seperti halnya tersendat-sendat ya, bahkan boleh jadi bukan tersendat ya Prof, seakan-akan tidak bergerak jadinya upaya merealisasikan hasil kajian-kajian yang sungguh sangat luar biasa ini. Apalagi tadi ketika Prof menggambarkan bahwa pada tahun 60 ya kita bukan hanya berbicara bahwa kita boleh jadi tidak ada lagi pada masa itu gitu kan ya, tapi dalam artian Masya Allah kok orang sudah kemana-mana sementara kita masih lama sekali proses yang akan ditempuh ini. Nah tentunya dengan segala pertimbangan kebaikan dan keburukannya, saya yakin bahwa pada akhirnya pemerintah juga yang menetapkan kebijakan-kebijakan seperti ini. Nah, terima kasih Prof. Dan pada hari ini kita sudah mendapati ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan kepada Prof. yang sudah ada di kolom chat ini. Saya secara random saja nih melihat yang pertama nih dari Pak Kunto Baikuni. Beliau menanyakan apakah Batan berpeluang kian berkembang di bawah koordinasi BRIN atau justru terbelenggu dalam R&D-nya di bidang teknologi nuklir, terutama untuk merealisasikan terwujudnya PLTN yang pertama di Indonesia. Baik, saya langsung jawab Pak Hasan. Silakan Prof. Ya, ini Pak Kunto Baikuni ini sebenarnya saya cukup kenal ini ya. Masya Kalau Allah. belakangnya adalah nama mantan Dirjen Batan kedua, depannya sepertinya juga saya cukup kenal. Ya, ini pertanyaan menarik. Saya tidak akan membuat opini baik atau buruk terhadap
situasi saat ini. Jadi sejak tahun 2021 Batan itu terintegrasi ke dalam BRIN. Jadi sudah tidak ada nama Batan lagi. Yang ada adalah BRIN, kemudian di dalam BRIN ada organisasi riset tenaga nuklir. Mestinya BRIN ini adalah suatu organisasi raksasa yang mungkin kalau Batan dulu isinya kan cuma 2.400 karyawan, sekarang menjadi 14.000. Memang idealnya menjadi organisasi yang kita bisa saling bekerja sama dengan baik. Misalnya program PLTN, sosialisasi, udah serahkan saja teman-teman ex-LIPI, mereka ahli di bidang sosial. Kalau masalah teknologi non-nuklir, serahkan sama ex-BPPT. Tapi mungkin ini masih proses belajar. Saya asumsikan BRIN ini terbentuk baru 1 tahun, kemudian proses terintegrasinya tentu saja akan menghadapi banyak kendala. Kendala ini memang berdampak ke program PLTN Batan dulu, yaitu agak sedikit mundur. Tapi moga-moga ke depan itu bisa dievaluasi kembali dan bisa melangkah lebih cepat lagi. Karena modalnya tentu saja seperti tadi. Kami dulu kalau di Batan, misalnya ada demo di Jepara, kami di demo besar-besaran, di Bangka di demo. Nah, mestinya tadi juga di chat ada pertanyaan, mestinya perlu dilakukan sosialisasi lebih baik lagi. Nah, kami itu kan orang-orang teknis, gitu kan, tidak terbiasa dengan kehidupan sosial masyarakat, menganalisis, oh ini masalahnya ini. Karena saya orang teknik nuklir, kadang-kadang, oh ini kita butuh orang yang mampu memahami kondisi masyarakat di lapangan. Nah, itu biasanya orang sosial mestinya. Idealnya, BRIN otomatis bisa menggerakkan mantan orang-orang LIPI yang di bidang sosial politik. Tapi sekali lagi, mungkin ini masih butuh waktu BRIN. BRIN masih, kalau saya katakan masih meraba-raba mau kemana kita. Nah, ini memang saya tadinya asumsikan BRIN itu tidak perlu membuat dari restart lagi, dari nol lagi, tapi ya tinggal saja mempercepat apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga kami sebelumnya. Ya, ternyata ya akhirnya agak mundur sedikit, moga-moga ke depan lebih baik. Ini jawaban kami Pak Kunto Baikuni ya. Oke, dari Pak Kunto ada yang mau ditambahkan Pak Kunto, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum Pak Kunto. Ya, barangkali sedikit koreksi, Prof. Jadi saya kebetulan putra keempat. Barangkali kalau Bapak lebih mengenal kakak saya yang nomor 2, yang memang berkecimpung di kedokteran nuklir. Oh iya. Saya kebetulan bidang kompetensi saya adalah di pusat uji terbang untuk pesawat udara. Jadi, tapi saya tentu sangat antusias untuk melihat perkembangan Badan Tenaga Nuklir ini untuk kemudian bisa sesuai dengan target-targetnya merealisasikan terwujudnya pusat listrik tenaga nuklir yang pertama di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan industri yang kian pesat ini. Nah, oleh karenanya mungkin pertanyaan saya lebih kepada masalah hal yang berkaitan dengan seleluasa apa, bagaimana Batan bisa berkembang dalam R&D-nya. Seperti itu saja mungkin, Prof. Terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ustaz Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kunto. Jadi kalau leluasa, kalau saya boleh menyatakan lebih leluasa di era Batan kami kan. Kita kan bisa membuat semacam Batan kan sesuai dengan undang-undang sebagai badan pelaksana yang bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah kebijakan apa yang bisa diambil pemerintah, meskipun juga harus dikoordinasikan dengan kementerian yang lain. Nah, sekarang posisi kami kan bergabung dengan banyak lembaga, ada 8 di situ, ada BPPT, ada Balitbank dari kementerian-kementerian, otomatis yang diurus BRIN itu kan banyak. Sehingga kami kan birokrasinya agak panjang untuk mencapai pemimpin BRIN-nya untuk supaya ini loh kebijakan nuklirnya seperti ini Pak. Gitu. Mungkin juga di sisi lain
kepala BRIN tidak punya latar belakang nuklir, sehingga bisa jadi berbeda persepsinya. Ini yang mungkin menjadi tantangan ke depan, bagaimana kelembagaan di pemerintah diatur kembali supaya kalau memang pemerintah serius di bidang nuklir, otomatis berikan suatu bisnis proses yang mudah, sehingga pembuat kebijakan, pemangku kepentingan itu lebih mudah mendapatkan informasi dari orang-orang nuklir yang ada di bidangnya atau periset-periset nuklir. Itu kira-kira jawabannya, Pak Kunto. Baik, terima kasih, Jadi, Prof. Ya, adiknya Pak Kunto juga ya, Nio. Namanya sama-sama Kunto kan? Oh, Mbak. Ini silakan Pak, di unmute Pak Kunto. Ya kebetulan nama depannya sama, Prof. Jadi seringkali ada tertukar begitu. Tapi kami tentu kompetensinya berlain-lainan. Baik, terima kasih Pak Kunto. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Kunto. Saya pun sering ada sahabat saya, Prof, namanya Bambang. Ternyata mereka 4 bersaudara, nama depannya Bambang semua rupanya. Jadi yang beda itu nama belakangnya. Oke, baik Prof. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi, Prof. Beliau menanyakan, political will itu hambatannya di mana dan dalam hal apa? Apakah hal ini terkait dengan persaingan negara supplier teknologinya yang tidak mampu dimainkan oleh pemerintah dan politikus? Ya, baik. Saya tidak melihat dari sisi kepentingan luar negeri. Semuanya berbasis pada kepentingan dalam negeri maunya apa. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh seperti ini. Ketika pemerintah mulai memberikan sinyal hijau untuk ingin membangun PLTN mendukung net zero emission, ya negara-negara berbagai blok itu ya datang menawarkan teknologi mereka. Rusia datang, Amerika datang, Perancis datang, Cina juga datang, atau Tiongkok juga datang. Jadi semua bergantung pada diri kita. Tantangan terbesar politik itu bukan dari luar negeri sebenarnya. Tantangan terbesarnya di dalam negeri. Kalau sebelum ini kami menghadapi situasi ini, opini analisis saya, sepertinya dianggap nuklir itu menjadi pesaing misalnya batu bara. Ya, oh ini kalau nuklir masuk nanti mengganggu bisnis batu bara. Padahal tidak. Nah, seperti kita kenal, ini sebenarnya bukan suatu rahasia bahwa antara politik dan bisnis, misalnya bisnis batu bara, itu kan tidak pernah lepas. Itu satu. Kedua, ada sebagian politisi khawatir bahwa dia menjadi tidak populer karena memilih nuklir menjadi dukungannya. Atau dia mengatakan go nuklir. Khawatir. Karena mungkin di sebagian kalangan, di stakeholders, masih anti nuklir. Itu dua. Jadi semua bukan karena luar negeri. Saya tadi ngambil contoh, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu negara Arab. Ya, otomatis dia ya oke-oke saja. Dan kepandaian Uni Emirat Arab itu adalah dia merangkul semua pihak, semua banyak negara di entah itu Amerika, kelompok Barat, kelompok Timur, Rusia, dan kawan-kawan untuk ikut bersama-sama membangun PLTN dia. Kan PLTN itu kan satu reaktor, tapi rantai pasoknya kan banyak. Rantai pasoknya dia bagi-bagi. Jadi tidak ada masalah. Itulah kepandaian Uni Emirat Arab. Juga demikian sebentar lagi kita akan mendengar Mesir, Arab Saudi juga akan bangun PLTN. Kenapa mereka ingin bangun PLTN? Kalau Mesir memang nggak punya minyak ya. Arab Saudi pengen membangun PLTN ya karena apa? Ya suatu saat minyak habis. Tapi juga ada konstelasi politik di situ. Ada Iran, ada persaingan Iran dan Arab. Saya bahkan menganggap persaingan Iran dan Arab itu lebih besar daripada persaingan Arab dan Israel. Nah, kalau Iran bisa punya PLTN, kenapa kami tidak? Nah, itu situasi yang menyebabkan Arab itu sangat dinamis. Karena menjawab pertanyaan Ibu Dewi tadi, luar negeri itu bergantung diri kita sendiri. Kalau kita mau komit pada PLTN, ya luar negeri akan membantu. Ini kan masalah bisnis to bisnis saja. Masalah bangun PLTN perlu biaya, ada yang ingin mencari untung, ya pihak luar negeri, vendors
perusahaan akan siap membantu masuk ke Indonesia. Saya dulu ketika jadi kepala badan, hampir tiap bulan menerima vendor dari banyak negara yang ingin bangun PLTN di Indonesia. Dari berbagai negara juga. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Jarod atas jawabannya. Dan berikut ini dari Ibu Dewi, ada kelanjutannya juga pertanyaan tadi Prof. Mengenai adanya energi alternatif yang menurut beliau tenaga angin juga tidak berkembang sekarang ini. Sepertinya sejalan dengan penyimpulan kedua yaitu political will. Nah, sehingga dalam hal ini, apakah hambatannya sama, ini pertanyaan beliau, dan ada yang dikhawatirkan ketika infrastruktur yang mahal dibangun beberapa tahun ke belakang, tetapi kemudian marketing energi diserahkan kepada pihak swasta seperti sekarang ini, apakah ada indikasi kinerja PLN yang kurang baik juga? Mohon penjelasannya. Wah, ini pertanyaannya agak nyerempet-nyerempet ini. Saya kira kalau kita menjawab yang angin, pemerintah mencoba membangun di Sidrap ya, di Sulawesi, pembangkit listrik tenaga angin ya. Memang kecil, tidak banyak. Memang tantangan di Indonesia tidak seperti di Eropa atau negara lain. Angin di Indonesia tidak sekencang mereka, tapi moga-moga saya tidak berpretensi sebagai ahli di bidang tenaga angin. Tapi seperti itu, jadi kalau teman-teman saya ajak diskusi masalah tenaga angin, memang tidak banyak. Kalau tadi peta jalan yang saya tunjukkan di PowerPoint kan juga yang menggunakan tenaga angin juga tidak banyak. Paling mungkin di beberapa daerah di Indonesia Timur ya. Itu satu. Kedua, bahwasanya memang pemerintah itu kan terdiri dari banyak unsur. Jadi di situ juga ada suatu kepentingan yang banyak. Kalau kita melihat secara objektif, ada supaya batu bara itu bisa dipertahankan, ada yang menganggap bahwa suatu saat butuh nuklir, suatu saat juga butuh surya dan lain sebagainya. Nah, yang jadi tantangan kita adalah biasanya mana yang kuat? Biasanya yang kuat adalah kepentingan praktis. 5 tahun berkuasa, ini objektif ya, itu sangat pendek. Sementara kebijakan energi itu jangka panjang. Tantangan utama dari tiap pemerintah itu adalah bagaimana di daerah situ tidak listrik mati. Makanya harus solusinya segera, pakai diesel saja. Meskipun itu jangka panjang itu merugikan, bukan merusak, merugikan. Nah, yang dibutuhkan memang suatu pemikiran jangka panjang yang mungkin kadang tidak populer bagi politik, bagi para politisi. Tapi sayangnya, di hampir semua negara di dunia, karena 5 tahun atau 4 tahun, ada yang 8 tahun, ya akhirnya ya bagaimana solusi waktu itu diselesaikan. Ya, itu yang menjadi tantangan terbesar. Misalnya saya berbicara dengan Gubernur Bangka Belitung, ketika ada seorang gubernur mengatakan, Pak Jarod ini kalau jadi di Bangka Belitung, bangun PLTN, berapa lama? 10 tahun. Lah Pak, saya udah berhenti jadi gubernur, gitu kan. Sehingga itu tidak juga populer bagi mereka. Oh, mending saya pakai batu bara, selesai. Tidak berpikir panjang. Yaitu naluri biasa juga. Maka kita ingin ada suatu pemerintah yang saya katakan berpikir jangka panjang. Memang ini biasanya tekanan dari luar negeri menyebabkan kita itu tersadar. Saya suka menggunakan istilah, mungkin kalau tidak ada net zero emission, mungkin PLTN tidak akan pernah terdengar. Net zero emission itu apa? Menyebabkan para investor itu tidak ingin bangun PLTU di Indonesia. Kami tidak akan membiayai PLTU nanti. Nah, terpaksa Indonesia tergopoh-gopoh. Oh, ini apa lagi? Yang lain apa? Ya, masuklah PLTN. Sekali lagi, memang sistem demokrasi sangat bagus. Tetapi memang ada suatu konsekuensi, kan juga namanya rekayasa manusia itu kan tidak sempurna. Dan itu diakui. Tetapi ada suatu sistem koreksi. Saya fokus saja pada net zero emission daripada cerita masalah infrastruktur yang mangkrak ya. Bahwa tekanan dari luar negeri bukannya hambatan, malah justru mendorong kita membangun PLTN. Karena apa? Misalnya ada investor dari Tiongkok, investor dari Amerika, investor dari
negara lain. Mohon maaf, kami sudah tidak akan mendukung Anda membangun PLTU batubara. Karena apa? Ya kami komit, seluruh dunia komit untuk mengurangi emisi karbon. Ya Indonesia terus mencari jalan lain, maka nuklir masuk di dalamnya. Itu contoh. Itu kira-kira jawaban, mungkin agak melingkar supaya saya juga menghindari isu-isu sensitif masalah mangkrak dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dan kepada Ibu Dewi, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya yang walaupun tadi dibilangin sedikit nyerempet ya Prof ya. Baik Prof, kita menjadikan juga forum ini untuk bersilaturahim Prof. Kami akan memberikan kesempatan kepada Prof. Sasongko. Silakan Prof. Sasongko. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jarod, apa kabar? Alhamdulillah ketemu lagi. Prof. Sasongko. Wah, senang sekali nih mendengar pencerahan Prof. Jarod pada pagi hari ini, sangat menginspirasi. Ini kebetulan ya waktu kita bersama-sama dalam tim itu tidak bicara energi, tapi sebagai juri ya kita juri untuk PJ Habibie Technology Award itu tahun berapa? 4 tahun yang lalu ya kita sama-sama. Iya, 4 tahun yang lalu. Ini kebetulan tadi menarik Prof. Jarod di sisi yang satu yang bersih. Saya itu mainnya energi di sisi yang paling kotor. Jadi ini sesuatu yang menarik kita dalam sisi yang keserangan, tetapi kami di Batubara pun juga sudah mulai melihat bagaimana menanggulangi masalah-masalah yang timbul, apakah itu dari CO2-nya, memanfaatkan CO2-nya kembali, kemudian fly ash-nya, faba-nya juga sekarang sudah tidak masuk lagi P3, walaupun masih yang terdaftar ya, P3 yang terdaftar. Nah, ada beberapa pertanyaan gini. Kita tahu bahwa di dalam kebijakan energi nasional juga sudah dicanangkan tahun 2025 23% new and renewable energy, yang tampaknya masih sulit. Sekarang ini masih sekitar 12%, 13% begitu ya. Jadi tinggal 3 tahun lagi kita harus menuju ke 23%. Tampaknya memang sulit sekali. Tadi Prof. Jarod menyampaikan salah satunya adalah nuklir. Walaupun nuklir juga tidak mungkin dalam waktu 3 tahun akan langsung beroperasi ya. Tidak mungkin. Tadi sudah melihat potensi-potensinya. Nah, saya melihat begini, Prof. Yang satu, tadi Prof. Jarod juga mengatakan lebih baik kita membeli saja uranium maupun thorium, gitu ya. Walaupun kita punya cadangan. Ini pertanyaan saya, apakah memungkinkan misalkan kita membangun smelter untuk mengolah uranium maupun thorium di tempat-tempat nanti mungkin di Bangka Belitung atau di tempat-tempat yang dari kajian tadi aman dari sisi jerawatnya tadi tidak banyak, gitu ya. Kemudian tadi juga sudah disinggung, yang kedua adalah pertanyaan tentang political will. Ini sangat luar biasa. Saya seringkali melihat kalau kita mengenalkan sesuatu teknologi, ini seringkali kita tidak didukung dengan humas yang kuat, public relation yang kuat. Sehingga ini salah satunya adalah mungkin penting sekali untuk nuklir tadi sudah diceritakan, sebetulnya dari sisi kecelakaannya itu paling sedikit. Ya, dari sisi korban sekian terawatt hour hanya sekian korban manusia. Tapi ini kan perlu disampaikan bahwa memang mindset kita, pola hidup kita, safety culture kita harus berubah. Saya ingat sekali, Prof, waktu saya masih mengurusi menjadi dekan, itu salah satu adalah teknik penerbangan. Teknik penerbangan juga waktu itu kan dengan PTDI lah, akhirnya juga agak kurang. Kita melihat sendiri bagaimana budaya kita. Kalau naik motor, remnya agak lepas-lepas sedikit, ya kakinya turun, bisa ngerem gitu. Tapi pesawat terbang sudah nggak bisa lagi. Apalagi kalau nuklir gitu ya. Bocoran tadi, betul, masalah sosial ini memang masalah yang pelik. Tapi juga tadi Prof sampaikan juga mengenai waste to energy. Waste to energy ini juga, limbah ini sangat luar biasa, dan ternyata ini siklusnya juga panjang. Ternyata bukan masalah teknologi yang akhirnya yang berperan penting, tetapi masalah-masalah sosial. Bagaimana kehidupan pemulung, bagaimana behavior kita memilah sampah dari rumah sudah dipilah, plastik di sini, kertas di sini, logam di sini, tapi
dicampur lagi gitu ya. Jadi ini sesuatu. Jadi ini mungkin 3 pertanyaan itu, Prof. Jadi bagaimana kira-kira nanti nuklir ke depan untuk menjawab kebutuhan energi Indonesia, terutama tadi menuju ke net zero emission yang kita sendiri mundur 10 tahun dibandingkan negara lain ke 2060, negara lain ke 2050. Begitu. Terima kasih. Senang sekali ketemu Prof. Terima kasih Prof. Song. Dan ini Prof. Jarod, ini dalam menjawab apa yang dikemukakan oleh Prof. Song ini, saya ingin juga menambahkan saya terima juga nih WA dari Ibu Erna Mohtar. Jadi beliau tadi Prof. Song menyampaikan mengenai masalah kehumasan ini ya. Jadi sempat beliau mengumpulkan bahwa sempat satu ketika akan dibangun ya pembangkit tenaga nuklir di satu tempat, namun dikarenakan masyarakatnya menolak sehingga kemudian kan dibatalkan. Nah, sehingga senada dengan masalah kehumasan ini, beliau ingin mempertanyakan sampai sejauh mana sesungguhnya upaya pemerintah di dalam menyampaikan ya sosialisasi mengenai masalah nuklir, karena sampai dengan sekarang ini ya kita bersyukur ya dalam forum ini Prof ya, dikarenakan beberapa kali kita mendengarkan ceramah tentang nuklir ini, sehingga secara psikologis ya kita sudah berbeda menyikapi dengan masyarakat awam yang tidak tahu sama sekali mengenai nuklir, sehingga lebih terbayang itu ketakutannya. Nah, sehingga secara konkretnya apakah ada langkah-langkah strategis dari pemerintah terkait dengan masalah sosialisasi atau menyampaikan pesan mengenai amannya teknologi nuklir ini? Inilah pertanyaan dari Ibu Erna Mohtar itu. Silakan. Baik. Prof. Terima kasih. Ini Profesor Sasongko, kita dulu diskusi banyak terkait sebagai juri di B.J. Habibie Award ya, sudah lama, dan saya kira pertanyaan Prof. Sasongko itu menarik. Menariknya begini, tadi dibuka dengan prolog terkait target 23% EBT tahun 2025. Ya, tadi juga saya presentasikan, kita itu suka berkomitmen membuat suatu peraturan kebijakan yang indah dan bagus, tapi pelaksanaannya kadang kita itu kedodoran. Jadi komitmen itu kalah dengan banyak hal yang lain, itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Terkait pertanyaan pertama, uranium kita potensinya banyak, ada 80.000 ton lebih, dan juga punya thorium 140.000 ton. Kenapa kita tidak mengolah sendiri? Sebenarnya tantangan terbesar di samping harga uranium dan thorium murah ada di dalam proses pembuatan bahan bakar nuklir, perlu pengkayaan uranium. Enrichment plant itu harus ada, dan itu memang belum dikuasai oleh Indonesia. Pengkayaan uranium teknologinya adalah teknologi yang sangat sensitif. Mungkin Bapak Ibu di berita suka mendapatkan artikel terkait bagaimana Iran dicurigai oleh negara-negara Barat ingin membuat senjata nuklir karena dia mengembangkan teknologi pengkayaan uranium. Ya, meskipun Iran mengatakan ini hanya untuk kami, untuk keperluan damai, tapi ya namanya sudah saling curiga. Nah, kalau namanya saling curiga itu mau dijelaskan pakai logika apapun ya tidak jalan. Nah, sementara itu teknologi sensitif tersebut, teknologi pengkayaan uranium di alam itu yang bisa dibakar itu sangat kecil, karena 99% uranium di alam itu tidak bisa langsung dibakar di dalam reaktor. Sisanya yang kecil, yang 0, sekian, itulah yang harus dikonsentrasinya diperbesar dengan sistem sentrifugasi seperti itu kan, diputar gitu, lama-lama terpisah antara unsur yang berat sama yang ringan. Itu kalau kita bisa menguasai, maka otomatis kita bisa bikin senjata. Satu tahap menuju itu. Nah, tidak banyak negara yang bisa menguasai itu. Kita berusaha menguasai dulu, pernah ada sekolah di luar negeri. Tapi sayangnya kemudian kita sudah terlanjur meratifikasi traktat non-proliferasi. Traktat di mana Indonesia itu menyatakan nuklir hanya untuk damai, tidak untuk senjata. Sehingga kalau kita belajar teknologi pengkayaan, itu selalu diinspeksi terus-menerus. Memang benar untuk damai, untuk damai. Itu mendiscourage itu adalah mendemotivasi kita untuk mengembangkan teknologi pengkayaan.
Itulah salah satu jawaban kenapa ya jauh lebih murah kita beli dalam 1-2 dekade ke depan kalau kita punya PLTN. Namun dalam jangka panjang, otomatis kita bisa bekerja sama dengan banyak pihak kalau suatu saat juga bisa menguasai teknologi itu. Sebenarnya tidak dilarang. Traktat itu menyatakan kamu boleh mengembangkan teknologi apa saja selama untuk tujuan damai. Hanya saja, ya itu catatannya, untuk teknologi-teknologi sensitif itu Badan Tenaga Atom Internasional menjadi sensitif. Oh, ini perlu kita cermati. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama dari Prof. Sasongko. Kedua, terkait budaya keselamatan kita, persepsinya Bu. Tapi saya suka menceritakan hal yang indah dari proses. Saya katakan itu revolusi kebudayaan. Revolusi budaya terlalu ini ya kadang-kadang. Kereta api kita, saya suka membandingkan dengan di India atau Bangladesh. Karena saya tinggal di Serpong, sebelah saya kami ada stasiun Rawabuntu KRL. Kalau saya ke Jakarta suka pakai KRL. Betapa bisa diubah pola budaya kita naik kereta. Tadinya dulu ada yang di atas gerbong banyak itu, tapi sekarang jadi bersih, stasiun bersih. Sekarang juga kereta dengan nyaman kita naik antar kota. Saya lebih suka naik kereta daripada pesawat kalau pulang kampung ke Jogja, karena lebih tepat waktu dan terjamin gitu. Bahwa Indonesia juga bisa berubah loh. Saya kira juga contoh penerbangan kita punya produk pesawat terbang akhirnya bisa terbang dengan baik. Itu contoh juga bahwa kita bisa merubah budaya masyarakat Indonesia meskipun ada banyak catatan yaitu naik sepeda motor dan lain sebagainya. Jadi saya optimis bahwa kalau masyarakat itu diubah dengan revolusi Pak Jonan kereta tadi, mirip dengan itu, otomatis kita juga, masyarakat kita patuh juga. Yang ketiga, masalah kehumasan, saya setuju. Makanya saya ketika, ini Batan sendirian, tadi ada Pak Kunto Baikuni, sendirian, dikasih dana cuman misalnya 3 miliar untuk kehumasan nuklir. Ya kalau untuk prime time-nya di Metro TV atau di TV One, itu habis seminggu untuk promosi. Makanya ketika masuk ke BRIN, bayangan saya, otomatis jadi raksasa, uangnya ada untuk promosi nuklir lebih besar-besaran masih bisa dilakukan. Ternyata ya belum juga. Maka kami mengatakan, kalau nuklir mau kita seriusi, PLTN mau kita seriusi, harusnya ini adalah program pemerintah secara keseluruhan. Ada yang melakukan kehumasan, bukan kami. Ada yang melakukan promosi, bukan ada di lembaga eksbatan seperti kami. Nah, tapi tentu saja kami pun bangga bahwasanya meskipun Batan itu kecil dulu, tapi bisa melakukan kegiatan meskipun tidak masif dan persepsi masyarakat terhadap PLTN cukup bagus. Tapi bayangan kami ke depan, ya kalau memang pemerintah ini ingin punya PLTN, maka harus dilakukan promosi besar-besaran. Memang PR di kita, kehumasan kita, saya akui, pemerintah kadang-kadang berlepotan. Di pemerintah sendiri, satu menteri ngomong begini, menteri yang lain ngomong yang lain, dan akhirnya masyarakat jadi bingung kan. Nah ini memang jadi satu catatan tersendiri. Pemerintah memang ya, perlu lebih solid lagi untuk memberikan suatu pemahaman ke masyarakat. Tidak hanya untuk nuklir, banyak isu-isu yang butuh suatu komunikasi yang baik dengan masyarakat. Itu kira-kira jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Jarod, Prof. Song dengan pertanyaannya. Luar biasa sekali, enak sekali mendengarkan ulasan dan jawaban dari Pak Jarod atas pertanyaan ini. Nah baiklah Prof. Jarod, Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini menarik sekali diskusi ya, ternyata hari sudah menunjukkan jam 8:05. Tapi mohon izin Prof. Jarod, ada 2 orang nih yang kita undang ya untuk menyampaikan komentar. Yang pertama untuk bersilaturahim saja, mungkin sahabatnya Prof. Jarod sesama koleha di Batan dulu, Prof. Evi Kartini, berkenankah kalau seandainya untuk meng-unmute-kan audionya untuk saling sapa menyapa? Senang kita melihat antar sahabat saling bersapa di sini. Prof. Evi, bila tidak sibuk tolong di-unmute audionya.
Oke, bila tidak kita langsung saja kepada Pak Rudi Rajab. Kepada Pak Rudi Rajab, kami persilakan sekaligus menyampaikan komentar mewakili peserta Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Silakan Pak Rudi dinyalakan videonya. Pak Rudi Rajab. Ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Hasan. Jemaah NBO yang dicintai Allah, dan yang terhormat Pak Jarod Wisnubroto, Profesor, Doktor, ahli nuklir yang memberikan pencerahan yang sangat luar biasa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Pak Jarod, tadi penjelasan Bapak luar biasa. Untuk jemaah kita yang pada umumnya juga masih takut soal nuklir ini, sekarang ini sudah menjadi berkurang takutnya. Berkurang takutnya. Cita-cita Bapak, cita-cita kami semua sejak 1990 harus ada PLTN. Memang Pak, kurun waktu sampai dengan zero emission yang diperkirakan akan menjadi primadona nanti, nuklir ini masih 2060. Tadinya 2050 pemerintah mencanangkan, kemudian setelah Glasgow, COP 29 itu mundur ke 2060. Jadi masih 70 tahun sejak mimpi Bapak 1990. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, semua sangat mungkin. Apalagi tadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat jenius, yang termasuk juga pertanyaan Prof. Song, pertanyaan juga dari Pak Baikuni, pertanyaan yang sangat-sangat challenging, Mbak ya, mengenai pilihan nuklir yang tidak populer. Tapi mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran yang cukup mengisi kebutuhan energy conservation atau blue energy atau green energy yang kita canangkan atau dicanangkan pemerintah. Memang PAE energy itu Pak, itu di 2050 itu masih ada, kebetulan saya menggeluti di minyak bumi, masih ada 20% oil and gas Pak. Nah di situ masih ada 35% energi baru terbarukan. Nah itu juga memberikan peluang bahwa transisi itu bisa dipercepat dengan political goodwill dari pemerintah. Jadi memang itu yang kita harapkan, karena nuclear cost dibandingkan sama nuclear benefit yang Bapak sampaikan tadi, ternyata nuclear benefitnya yang lebih berat atau lebih besar daripada nuclear cost-nya. Cuman di dalam nuclear benefit itu mengandung komponen resiko. Resiko itu adalah resiko politik terutama. Dan itu yang saya kira jawabannya sangat sederhana. Kita sudah mendekati 2024, jangan sampai di 2024 atau menjelang 2024 itu ada sesuatu yang aneh-aneh lagi. Atau bangun smelter nuklir misalnya yang tadi dicanangkan atau diusulkan kepada Pak Jarod. Nah, kami juga memahami Pak apa yang ditanyakan tadi, bahwa itu unsur yang paling memberatkan adalah, atau keberatannya, challenge itu justru datang dari dalam negeri. Kebetulan juga kami masih mengikuti kembalinya JCPOA Iran, Amerika dengan Iran yang duduk bareng, sehingga bisa Iran meyakinkan bahwa uranium enrichment itu bisa dilakukan setelah US kembali ke meja perundingan. Ini chicken and eggs Pak kelihatannya. Dan kemungkinan juga kunjungan Biden ke Bin Salman ini memberikan peluang untuk kembalinya Amerika ke JCPOA, kesepakatan mengenai nuklir dengan Iran. Karena berkali-kali Iran selalu mengatakan bahwa tidak ada yang namanya senjata nuklir. Senjata nuklir itu hanya jargonnya Amerika saja. Padahal sebenarnya ya kita tahulah sebenarnya kemana arahnya kira-kira. Tapi mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran juga buat kita Pak, bahwa memang arah ke nuclear weapon seharusnya dikampanykan sejak dini.
masih banyak kebutuhan untuk kesehatan nuklir, untuk kesehatan nuklir, untuk pendidikan nuklir sendiri, nuklir untuk listrik, dan masih banyak lagi yang lain rather than weapon. Nah, oleh karena itu pencerahan pada hari ini Pak Jarod, kita ingat dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kami akan ilmu. Nah, ilmu ini alhamdulillah kita dapat dari jemaah yang masih ada 213 orang ini Pak pada pagi hari ini. Berkat Pak Hasan kita ketemu dengan Pak Jarod, dan berkat Pak Jarod kita mendapatkan knowledge enrichment. Jadi bukan nuclear enrichment Pak, knowledge enrichment. Yang ini juga adalah bagian dari Rabbi zidni ilman, doa kita selalu. Terima kasih Pak Jarod, mohon maaf ini jemaah kita walaupun 2013, tapi yang lain biasanya nanti minta dapatkan sharingnya, dikirimkan melalui NBO. Ya sebagaimana biasanya Pak Hasan sangat rajin mengirimkan materi yang dipaparkan dalam sharing beranda ini Pak. Terima kasih sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Prof. Jarod apabila. Terima kasih Pak Rudi Rajab. Saya kira Pak Rudi Rajab ahli juga ini, karena cerita terkait hubungannya Iran dan Amerika dan lain sebagainya. Terima kasih juga dukungannya. Memang saya setuju energi transisi ini menjadi titik krusial kita menuju net zero emission. Dan sering kami diskusi dengan teman-teman yang bergerak di energi fosil termasuk batu bara, bagaimana kita bersama-sama tanpa menimbulkan suatu gejolak, tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, mulus ke arah energi bersih tersebut. Saya yakin sebenarnya bahwasanya masih banyak pertanyaan besar net zero emission. Benarkah misalnya nanti tahun 2060 itu didominasi oleh PLTS misalnya? Seperti apa? Dan tentu saja ini teknologi akan terus berubah. Karena tantangan terbesar teknologi baterai, bagaimana storage dari renewable energy ini bisa tersimpan dengan baik. Saya kira Profesor Evi Kartini dan kawan-kawan punya tugas itu. Karena sebagai sumber energi intermittent tentu saja tantangannya adalah masalah ketidakstabilan karakter energi tersebut. Tapi saya yakin teknologi itu terus akan berkembang sehingga kita bisa mendapatkan renewable energy yang reliable, yang bisa diandalkan. Terkait dengan Indonesia, saya yakin, saya setuju bahwasanya kita tidak seperti Iran. Iran itu kalau bagi negara Barat seperti anak nakal kan itu. Kalau kita itu anak baik gitu kan. Tapi kadang-kadang saya berpikir agak nakal dikit juga nggak apa-apa gitu. Selama itu hak kita gitu. Tadi kan saya cerita. Kalau memang dibolehkan kita punya fasilitas pengkayaan seperti Iran, karena ratifikasi NPT itu tidak melarang apapun, dan kita bisa meyakinkan untuk tujuan damai, kenapa tidak? Gitu. Otomatis itu menyebabkan kita lebih mandiri, bisa memanfaatkan uranium sendiri, sehingga kita bisa dihargai oleh negara lain. Tapi kembali, penghargaan oleh negara lain itu modalnya adalah menghargai diri kita sendiri, menghargai terhadap komitmen kita sendiri. Tadi Profesor Sasongko kan cerita, 23% EBT saja nggak tercapai mungkin tahun 2025, sekarang masih 12%. Nah, contoh seperti itu, kita komit pada janji kita sendiri, itu menghargai diri kita sendiri, otomatis orang lain akan menghargai kita. Itu kira-kira secara umum juga saya menjawab pertanyaan Pak Rudi. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak Prof. Jarod atas jawabannya yang sangat luas ya dan sangat arif ya, terasa sekali bagi kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 8.15, walaupun saya melihat ternyata ada beberapa pertanyaan juga, termasuk di dalamnya pertanyaan dari Pak Mehmet Gunawan tadi menyampaikan mengenai kelayakan dibangunnya perangkat untuk ini ya, untuk nuklir ini,
bagaimana kaitannya dengan situasi negara kita yang termasuk di wilayah gempa ini. Saya terlewatkan tadi, mohon maaf di dalam membaca, namun saya mendapati bahwa dalam uraian yang disampaikan oleh Prof. Jarod juga tadi ketika menyampaikan peta mengenai negara-negara yang berpotensi gempa, rasanya sudah tersampaikan juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mehmet sudah mendapatkan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Prof. Jarod dalam pertemuan hari ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kiranya kita sampai di sini dulu, Prof. Jarod ya. Sesungguhnya ingin mendengarkan lebih jauh lagi, namun kita menyiapkan diri, boleh jadi ada di antara Bapak dan Ibu yang harus segera melaksanakan tugas berikutnya. Maka insya Allah mohon kesediaan Prof. Jarod bila berkenan nanti pada waktu berikutnya untuk tampil lagi di dalam forum ini. Yang jelas saya bisa merasakan bahwa bagaimana kami terkesan sekali Prof di dalam cara Prof. Jarod menuturkan masalah nuklir ini sangat nyaman sekali ya kami semua mendengarkannya dengan bahasa-bahasa yang mudah kami mengerti dan juga dengan segala kelembutan yang ada di dalamnya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelum berakhir, mungkin dari Prof. Jarod ada sepatah dua patah kata sebagai kata penutupnya, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Bapak Ibu sekalian, moga-moga apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi suatu pemahaman bersama apa itu nuklir. Bagi kami, orang yang pro nuklir juga teman kami, anti nuklir juga teman kami, bangsa Indonesia juga. Itu hal yang wajar. Tapi moga-moga apa yang kami sampaikan ini bisa diterima. Mohon juga bisa disampaikan ke pihak lain, ke teman yang lain. Oh, ini nuklir seperti ini. Ini suatu bentuk bahwasanya cara promosi yang efektif, saya kira. Apa ya bahasa Indonesianya, getok tular itu, dari mulut ke mulut. Nah, moga-moga dengan cerita kami ini bisa meyakinkan banyak pemangku kepentingan bahwa masa depan nuklir bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jarod. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki acara penutupan doa pada hari ini, sama-sama kita mendoakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-50 dari pernikahan Bapak Janalis dan Ibu Mei Janalis di Malang ya. Sama-sama kita mendoakan semoga pernikahan yang sudah mereka bangun dalam izin rahmat dan ridha Allah ini terus menjadi keluarga yang semakin bahagia dalam ridha Allah, diberikan kesehatan, sehat walafiat, semakin istiqomah dalam iman dan Islamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan salam dari Ustaz Taslim, beliau tidak bisa hadir di dalam acara penutupan ini karena masih melaksanakan tugas di Kalimantan. Dan bila berkenan kami ingin sekali meminta Pak Kunto yang memimpin doa penutup hari ini. Pak Kunto, kepada Pak Kunto kami persilakan. Di-unmute Pak Kunto. Ya, silakan Pak. Ustaz Hasan, mohon maaf, mungkin saya merasa tidak cukup kapabel untuk memimpin doa, barangkali saya kembalikan lagi. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Kunto. Baik-baik sekalian, sama-sama kita merundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam perjalanan kehidupan kita kemarin sampai dengan hari ini masih terdapat perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan, khilafan, kelalaian yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah maafkan, sehingga mudah-mudahan dengan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala melancarkan kita di dalam memohon segala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, rasa syukur, terima kasih tidak terhingga kami hantarkan dan kami sampaikan kepadamu ya Allah, atas segala nikmat dan karunia tidak terbatas dan tidak terhingga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Khususnya pada pagi hari ini, ya Allah, hanya atas izin dan rahmat-Mu jua kami Engkau izinkan untuk terus dapat menelusuri kembali setiap huruf, kata, dan ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran yang Engkau turunkan kepada kami semuanya untuk menjadi petunjuk dan untuk menjadi pembawa berita gembira bagi kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau hadirkan pula pada pagi hari ini saudara kami, ya Allah, Profesor Jarod, dan bagaimana beliau dengan segala keilmuan yang telah Engkau karuniakan kepadanya, beliau menuturkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman pula bagi kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap ilmu yang kami dapati melalui forum ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi diri pribadi kami, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara dan seluruh alam semesta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, setiap kali kami mendapatkan tetesan ilmu dari-Mu, ya Allah, jadikanlah ilmu itu bukan hanya kami sekedar mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini, namun yang paling utama, jadikanlah ya Allah, dengan ilmu-ilmu itu kami dapat melangkah ke tempat-tempat yang semakin mendekatkan diri kami kepadamu, dan jadikanlah ya Allah setiap ilmu yang Engkau anugerahkan kepada kami menjadikan segala tutur kami, sikap dan perbuatan kami menjadi perbuatan-perbuatan yang Engkau ridhoi dan Engkau rahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semuanya dalam majelis ini menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa Engkau ikat dalam silaturahim yang tiada lain semata-mata hanya ingin mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barakah, dan ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Pak Prof. Jarod. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat kekurangan di dalam menghantarkan acara ini. Dan begitu juga kepada Bapak dan Ibu semuanya, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.